Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu pada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita sering bertanya-tanya, sesuatu yang terjadi kepada kita itu apakah pantas kita syukuri? Karena tidak semua orang berpikiran bahwa setiap sesuatu yang terjadi ke kita yang jeleknya itu justru itu adalah sebuah kesalahan. Padahal semestinya walaupun sesuatu jelek terjadi ke kita, maka sebetulnya Allah sedang menguji kita. Allah memberikan cara lain, jalan lain menurut skenario Allah. Jangan kita berpikir bahwa skenario kita yang terbaik, tetapi ingatkan, kita punya rencana, tetapi rencana Allah selalu lebih baik. Dikisahkan dahulu kala ada seorang raja yang hobinya adalah berburu. Suatu ketika dia berburu ke hutan bersama dengan 2 pengawal dan 1 penasehat. Ketika di perjalanan, kudanya melaju dengan kencang dan sang raja terjatuh. Ketika terjatuh, dia lumayan kesakitan, bahkan harus sampai kehilangan satu jarinya, sehingga itu harus dipotong. Sang raja sangat sedih, bingung, masa seorang raja kehilangan 1 jari kelingking. Maka dengan bijak penasehat raja mengatakan, Tuan Raja, apapun yang terjadi kepada kita patutlah kita syukuri, karena ini kejadiannya sudah demikian. Sang raja tenggadah menatap wajah sang penasehat dengan mata merah dan perasaan tidak enak. Dia marah terhadap penasehatnya. Aku itu sedang kena musibah. Kenapa kau berkata demikian? Kenapa kau berkata demikian? Maka dengan sangat marahnya dia menyuruh ke pengawal untuk memasukkan sang penasehat ke dalam penjara. Maka sang penasehat dimasukkan ke dalam penjara selama 3 tahun. Yang namanya hobi itu tidak pernah tertinggal. Maka di hari selanjutnya raja pun mulai berburu kembali. Dia masuk ke dalam hutan, ditemani oleh penasehat yang lainnya dan beberapa pengawal. Pada akhirnya ketika di tengah hutan, sang raja dan penasehat ternyata dia tersasar, tidak menemukan kawan-kawannya. Maka di dalam hutan ada sekelompok orang. Orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang pedalaman. Maka diculiklah sang raja dengan penasehat yang baru. Suku primitif berencana untuk menjadikan sang raja dan yang satunya penasehat yang baru untuk ditumbalkan kepada dewa-dewanya. Maka digiringlah sang raja oleh ratusan bahkan ribuan suku primitif untuk dipersembahkan untuk dewa-dewanya. Tetapi ketika raja dibawa kepada pemimpin adat, diperiksalah sang raja. Semuanya lengkap, tetapi ketika dia lihat tangannya, jari kelingkingnya hilang, maka sang raja tidak jadi ditumbalkan. Maka sang raja dibiarkan terlantar, diantarkan kembali ke tempat semula, tetapi penasehat satu yang sehat oleh suku primitif itu dibuat persembahan untuk dewanya, entah apa caranya. Maka pada waktu itu sang raja bersyukur. Maka dia pulang sekuat tenaga menuju ke kerajaannya. Dan dia temui penasehat yang pertama yang dia penjarakan. Dibukakan pintu penjaranya, lalu sang raja memeluk
penasihatnya itu sambil berkata, betul yang kau katakan dahulu, bahwa pada setiap sesuatu itu kita harus bersyukur. Andaikan tanganku tidak hilang dahulu, mungkin hari ini aku sudah mati menjadi kurbannya orang-orang primitif. Sang penasihat tersenyum. Dan dia pun berkata, Tuan Raja, andaikan kau tak penjarakan aku, maka mungkin aku akan menemani sang raja berburu dan akulah yang akan ditangkap untuk dijadikan persembahan. Rekan-rekan sekalian, dari cerita ini kita bisa pahami bahwa setiap apapun yang terjadi kepada kita, Allah sudah menyiapkan rencana yang lain. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tabghudu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kita menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, tetapi pada hakikatnya menurut Allah itu jelek. Dan bisa saja kau membenci sesuatu, padahal menurut Allah itu adalah yang terbaik. Maka dengan demikian, apapun yang terjadi kepada kita, kita jalani, kita syukuri. Karena tidak setiap kita memiliki jalan hidup yang enak, enteng, lempeng, dan lain sebagainya. Harus saja ada liku-liku seperti itu. Ketika baik, kita syukuri. Dan ketika buruk pun, kita jalani, kita syukuri bahwa inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini untuk rekan-rekan kalian yang sedang sakit, ingatkan bahwa satu hari Anda sakit dibarengi dengan sabar, maka itu akan menjadi kafarat 1 tahun dosa-dosa kalian. Ketika Anda sedang terpuruk, terus kalian barengi dengan sabar, maka itu adalah amal-amal yang tinggi untuk kalian dapatkan kelak di yaumul kiamat. Maka dengan demikian, jangan berputus asa. Ingatkan sesuatu, sampaikan kepada diri kita sendiri bahwa Allah menyayangi kita dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Sama seperti kita menyayangi anak. Kita menyayangi anak-anak kita dengan cara ayah, dengan cara ibu, bukan dengan cara ayah. Karena sang anak sering berpikir bahwa ayah tidak sayang, bahwa ibu tidak sayang, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dengan demikian, tetap bersyukur, tetap bersabar, apapun yang terjadi, ingatlah Allah sedang merencanakan yang terbaik untuk kita. Allah selalu melaksanakan itu. Allah telah berjanji bahwa apapun yang dia lakukan itu yang terbaik untuk umatnya. Dan kita tidak akan pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang kita tidak akan sanggup untuk artinya kita akan selalu sanggup karena Allah telah mencoba kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita akan sanggup sesuatu apapun yang Allah berikan kita, takdir kita, yakin kita akan sanggup. Selama kita bersabar, selama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersabar, tetap bertawakal, yakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjadi manusia-manusia yang hebat di masa depan. Tentu saja dengan qudrat, iradah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Allahumma fiqil aqmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.